Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, amang inang, saudara-saudara yang terkasih, tetap sehat, tetap sukacita, meyakini bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan firman Tuhan yang menjadi sukacita. Ayat harian kita hari ini, Jumat 5 Maret 2021, diambil dari Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebuah kisah pada suatu masa ada seorang raja yang sudah tua dan ia merasa harus mewariskan kerajaannya kepada seseorang yang berintegritas. Tetapi ia tak punya anak, ia hanya punya beberapa menantu. Dan ia berpikir untuk mendapatkan raja yang berintegritas, ia mau membuat suatu ujian bagi menantu-menantunya. Dipanggillah menantu-menantunya dan raja memberikan kepada mereka masing-masing satu benih tanaman dengan pesan, tanamlah benih ini, rawat baik-baik. Nanti 1 tahun kemudian aku akan memeriksanya. Tanaman siapa yang terindah, tersubur, dan terbanyak buahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, menantu-menantu ini melakukan yang diperintahkan oleh raja. Mereka melakukan apapun untuk memelihara tanaman tersebut. Setelah setahun berlalu, tibalah hari yang telah ditentukan. Semua menantu datang ke hadapan raja membawa tanaman yang diberikan raja setahun yang lalu. Semua menantu menunjukkan tanamannya masing-masing. Ada yang memperlihatkan tanaman yang kokoh, tanaman yang subur, tanaman yang sangat terawat. Ada yang memperlihatkan tanaman yang berbuah baik, berbunga sangat cantik. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada seorang menantu yang tidak berhasil menunjukkan apa-apa. Ia hanya membawa kotak kecil yang berisi pot, berisi tanah, dan berisi benih. Tak ada yang tumbuh, tidak ada yang berbunga, tidak menghasilkan tanaman apapun. Dan ketika raja bertanya, "Apa yang kau bawa?" Menantu itu menjawab, "Raja, ampuni aku. Aku sudah melakukan apa yang raja perintahkan. Aku cari tanah yang terbaik, aku memberikan banyak sinar matahari, aku menyiramnya setiap hari. Tetapi tidak peduli berapa banyak pun yang kulakukan, apapun yang kulakukan, ternyata benih itu tidak tumbuh juga. Maafkan aku, Raja, aku tidak bisa melakukan apa yang Raja lakukan, yang Raja harapkan." Lalu tanpa diduga tiba-tiba sang raja yang sudah usia tua itu tertawa terbahak-bahak. Sang menantu semakin ketakutan. "Maafkan aku, Raja, aku tidak berhasil melakukan apa yang Raja harapkan." Tetapi apa kata raja? "Aku telah menemukan penggantiku. Aku telah menemukan raja yang berintegritas. Aku tahu kemana kerajaan ini aku wariskan." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ternyata apa yang diberikan sang raja kepada menantu-menantunya adalah benih yang sudah disteril. Mau di apapun juga tidak akan bisa tumbuh. Mau diberi tanam atau tanah yang bagus tidak akan bisa tumbuh. Karena benih ini sengaja telah dibuat sedemikian mungkin untuk tidak lagi bertumbuh. Sehingga raja tahu siapa yang jujur. Sehingga raja tahu siapa yang berintegritas di antara menantunya. Jadilah menantu yang tadi mendapat warisan kerajaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kisah ilustrasi ini mau mengantarkan kita kepada
Ketika orang percaya berada di dalam kegelapan, pasti terang itu tetap bersinar. Ketika orang-orang sekitar berlaku curang, berlaku yang tidak baik, orang percaya tetap bersinar. Sama seperti yang ada di dalam firman kita di hari ini. Dikatakan terang sudah terbit bagi orang benar. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita punya karunia untuk menjadi terang, untuk menjadi garam di sekeliling kita? Percayakah dan sadarkah kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita diberikan kemampuan, diberikan talenta untuk menjadi orang yang berintegritas, jujur dikala orang-orang tidak jujur, melakukan keadilan dikala orang-orang tidak melakukan keadilan, melakukan yang baik dikala ada penindasan terjadi di sekitar kita, dan itulah yang menjadi bagian dari orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar. Kalau kita lihat yang tadi, menantu tetap mempertahankan integritasnya, kejujurannya. Kalau ia berpikir aku harus membuat tanaman yang indah sekali, mungkin ia menghalalkan segala cara untuk mendapat simpati dari raja. Tetapi menantu ini berpikir, aku hanya melakukan apa yang menjadi ketulusan hatiku. Apa yang harus kulakukan, itu harus kulakukan. Kalaupun hasilnya ya begini, mau bilang apa. Dan itulah yang ia tunjukkan kepada raja. Dan tidak sangka yang ia tunjukkan adalah hal yang malah menunjukkan integritasnya. Maka di hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, meyakini kita diberi kemampuan untuk berintegritas. Karena apa? Karena telah ada terang di sekitar kita, karena ada terang di dalam diri kita, untuk kita tetap menjadi terang walau yang lain dalam kegelapan, tetap jujur walau yang lain dalam korupsi, tetap kita melakukan yang baik walau yang lain tidak melakukan yang baik. Oleh karena itu, hanya meyakini diri, kita mampu berintegritas, kita mampu untuk menjadi terang, karena terang telah terbit bagi orang percaya, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, engkau yang melakukan kebaikan tetapi malah dicemooh, engkau yang melakukan kebaikan tetapi malah difitnah, engkau yang mengasihi sesamamu, tetapi malah engkau dibenci. Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, akan ada sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Maka mari teliti diri. Tuluskah hati ini dalam melakukan apapun, atau kita berharap A, B, C, saya baik supaya saya A, saya baik supaya saya B, saya baik supaya saya mendapatkan C? Lagi-lagi kita dibilang tulus hatilah engkau dalam mengasihi, tulus hatilah engkau di dalam melakukan kebaikan, karena Sang Bapa telah terlebih dahulu berbuat kebaikan buat kita. Sang Bapa telah terlebih dahulu memberikan berkat-Nya buat kita, sehingga kita mampu menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Itu orang benar, bagaimana menyalurkan berkat-Nya, tidak terhenti pada diri sendiri, tidak hanya memikirkan diri sendiri, memandang sekeliling. Ada orang yang butuh dibantu, ada orang yang butuh diberikan senyuman, ada orang yang butuh didoakan, karena kita dikatakan telah terbit terang bagimu. Maka yakini kita mampu melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena Tuhan menyertai kami. Dan saat ini menjadi sukacita bagi kami ketika kami menyadari memang ada terang di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjadi pribadi yang berintegritas, mampu memberikan kebaikan dan senyuman, bahkan dikala orang-orang mencemooh kami, orang-orang memfitnah kami. Oleh karena itu ya Allah, kami sadarkan kami bahwa kami punya
satu-satunya Tuhan yang hebat, yang memampukan kami untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebenaran, dan kami melakukan segala sesuatu dengan tulus hati, ya Allah kami. Oleh karena itu Engkau yang melihat ketulusan hati kami, dan kami tahu berkat Tuhan selalu siap untuk orang-orang yang tulus hati. Engkau memberikan kesucian hati bagi kami untuk melakukan semua hal, sehingga kami adalah orang-orang yang menjadi saluran berkat. Kami adalah orang yang disebut pengikut Kristus. Bapa yang maha baik, semua yang boleh kami dengar, biarlah kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh berdoa untuk keluarga kami. Tuhan tetap lindungi, Tuhan tetap jagai, dan mampukan keluarga kami menjadi saluran berkat untuk orang-orang sekitar kami. Kami boleh berdoa Tuhan untuk setiap ruas-Mu dimanapun berada, ya Allah kami. Hanya Engkaulah yang kami sembah, hanya Engkaulah gunung batu, kota benteng, tempat perlindungan kami. Sebagaimanapun ada pergumulan, kami tetap datang kepadamu, berdoa kepadamu. Oleh karena itu ya Allah, dengarlah doa kami, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami, dan mampukan kami untuk hidup lebih baik daripada hari kemarin. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami, segala pekerjaan, segala pelayanan, segala keluarga kami hanya menyerahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pandemi ini bisa kami lalui tetap dengan kesetiaan kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami. Ampunkan salah dosa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.